areal untuk tempat kos longsor. Jelang tahun baru Imlek, harga ayam potong meroket. Selamat sore, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Lintang Violeta di Jatim Today edisi Selasa 2 Februari 2016. Selain dua berita menarik tadi, sejumlah berita lainnya dari Jawa Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Jatim Today selengkapnya. Ratusan warga berdesakan dan terlibat aksi saling dorong saat melamar kerja menjadi tenaga kontrak di kantor Badan Pusat Statistik BPS Ponorogo, Jawa Timur. Sempat diwarnai kericuhan dan terjepit karena massa memaksa masuk lokasi pendaftaran. Aksi massa ini terjadi karena terlalu lama dan lelah mengantri di tempat yang panas. Ratusan massa yang sudah lelah dan kepanasan karena sudah lama mengantri berusaha masuk ke dalam kantor BPD Ponorogo namun dicegah oleh petugas. Kericuhan sempat terjadi karena massa memaksa masuk meski sudah dilarang petugas. Bahkan ada pendaftar yang terjepit pintu yang ditutup paksa oleh petugas. Guna menenangkan massa, petugas mengancam akan menutup pendaftaran jika massa tidak bisa ditenangkan. Kericuhan terjadi saat ratusan massa ini mendaftar sebagai peserta seleksi petugas pendataan sensus ekonomi BPD tahun 2016. Warga yang terpilih nantinya akan bekerja menjadi pencatat sensus ekonomi pada bulan Mei nanti. Meski berstatus tenaga kontrak sebulan, namun antusias warga sangat tinggi. Iya, kasihan anaknya ini panasan. Kenapa Ibu milih ikut ini, Bu? Pekerjaan sebelumnya apa? Ya, untuk samping. BPD Ponorogo mengaku formasi yang dibutuhkan sekitar 800 orang dan masa pendaftar sampai tanggal 5 Februari. Semua bisa datang, artinya nanti kan ada seleksi tanggal 21. Kalau kita ada seleksi. Waktu yang pendaftaran selama 4 hari, dari tanggal 2 sampai tanggal 5. Selain karena gaji, tingginya minat warga mendaftar tenaga kontrak ini karena tingginya angka pengangguran. Saat ada lowongan pekerjaan, semua berebut ikut mendaftar meskipun hanya sebulan kerja. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Serangan demam berdarah di Kabupaten Jombang makin mengganas. Tak hanya di rumah sakit milik pemerintah, lonjakan pasien demam berdarah juga terjadi di sejumlah rumah sakit swasta. Akibatnya jumlah korban demam berdarah yang sebelumnya sudah 235 orang, hari ini kembali melonjak hingga 450 orang. Sedangkan jumlah korban tewas kini bertambah 2 orang lagi menjadi 11 orang. Selain di RSUD, lonjakan jumlah pasien demam berdarah ternyata juga terjadi di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Kabupaten Jombang. Bahkan sejak bulan Januari hingga tanggal 2 Februari ini, Rumah Sakit Kristen Mojowarno sudah merawat 215 orang penderita demam berdarah. Jumlah tersebut masih belum termasuk dengan data pemerintah yang dirilis Bupati Jombang yakni 235 orang, sehingga total menjadi 450 orang. Sedangkan untuk korban meninggal dunia juga bertambah 2 orang lagi, yakni Nabila Aurora 9 tahun, warga Sumobito, dan Muhammad Alvaro 11 tahun, warga Mojowarno. Seluruhnya 215 orang. Rata-ratanya? Rata-rata yang dirawat 7 orang per hari. Ada 2 orang. Anak Nabila Aurora 9 tahun. Alamatnya Medan Bakti Sumobito, Jombang. Sepertinya terlambat ke rumah sakit karena di sini cuma 2 hari. Dengan demikian jumlah korban DBD asal Jombang yang meninggal dunia bertambah dari sebelumnya 9 orang, kini menjadi 11 orang, yakni Gilang 5 tahun, Alisa Akila 3 tahun, Andi 11 tahun, Brisal Saputra 8 tahun, Kismula Abdul Hakim 9 tahun, Muhammad Iksan Baihaki 15 tahun, Nikmatur Rosida 6 tahun, Muhammad Khairul Fatiki 4 tahun,
Canggi Sadit 8 tahun, Nabila Aurora 9 tahun, dan Muhammad Alvaro 11 tahun. Warga berharap pemerintah segera mengatasi serangan demam berdarah yang terus merajalela agar jumlah korban tidak terus bertambah. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Hujan yang terus mengguyur kota Jember sejak siang hingga Senin sore kemarin membuat tanah yang rencananya bakal dibangun tempat kos longsor. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian para pekerja sedang beristirahat. Tanah setinggi 15 meter dari permukaan air sungai di Jalan Jawa, Jember ini mengalami longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Jember mulai siang hingga Senin sore. Guyuran hujan yang terus-menerus mengakibatkan kontur tanah lembek hingga tidak kuat menahan arus air hujan. Tak ada yang tahu pemilik tanah ini, namun tanah seluas 8 x 35 meter itu rencananya bakal dibangun tempat kos. Hujan itu kalau masuk ke tanah, itu bisa berakibat tanah tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk menahan bebannya sendiri. Nah, sehingga karena tanah itu tidak kuat, akhirnya dia longsor. Belum juga bangunan berdiri, tanah pondasi untuk bangunan sudah longsor. Beberapa puing bangunan yang sebagian telah berdiri turut amblas. Tanah di lokasi longsor selama ini diketahui konturnya lembek dan bukan tanah padas. Sehingga saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, rawan terjadi longsor. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media melaporkan. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 8 Februari mendatang, harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik. Satu di antaranya harga ayam potong yang kini mencapai Rp35.000 dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo Senin kemarin diketahui mulai meroket. Sepekan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, harga ayam potong dari Rp28.000 per kilo menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam ini dikeluhkan para pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo. Bagaimana tidak, kenaikan harga membuat ayam dagangannya tidak dilirik para pembeli. Penjualan ayam potong diakui para pedagang menurun saat ini. Diprediksi kenaikan harga ayam potong ini akan mengalami puncaknya saat libur Imlek Senin pekan depan, karena biasanya permintaan ayam potong saat libur hari besar meningkat. 28, 29, dan 30 terus naik. Ya sepi. Sepi ya? Iya. Bu, dikarenakan apa sih Bu, kok sepi Bu? Ya kemahalan harga ayam. Ya hampir 1 bulanan. Para pedagang berharap harga ayam potong kembali stabil agar penjualan mereka kembali normal. Kenaikan harga ayam di pasaran selama ini tidak pernah memberi keuntungan pada para pedagang. Meski harga naik, namun keuntungan para pedagang tetap karena harga dari pemasok juga naik. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media melaporkan. Mahalnya harga jagung membuat ratusan peternak ayam di Kabupaten Blitar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Blitar Senin kemarin. Dalam aksinya, massa juga membawa telur dan beberapa ekor ayam mati karena tidak ada pakan. Dengan membawa beberapa ekor ayam mati, ratusan peternak melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemkab Blitar, menuntut agar pemerintah segera menormalkan dan menstabilkan harga pakan ayam, khususnya harga jagung. Massa juga sempat memblokir jalan raya di depan Pemkab Blitar sebelum akhirnya memasuki halaman di depan Pemkap Blitar. Massa juga membawa ayam mati sebagai simbol bahwa ternak ayam milik mereka mati karena tidak ada pakan. Ternak bingung, ini bagaimana kok jagung mahal, tidak ada barang. Nah, akhirnya ternak itu sudah dialihkan ke makanan bukan jagung, akhirnya beras. PLT Bupati Blitar, Palal Ali Santoso, yang menemui massa menyatakan pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak Bulog Jawa Timur guna mengusulkan pengiriman jagung impor ke daerah. Kita sepakati bersama, informasi yang kami terima pada hari ini adalah Menteri Pertanian telah menyetujui adanya impor jagung. Pemerintah Kabupaten Blitar berjanji akan secepatnya mengatasi masalah langkanya jagung di Blitar, sehingga Kabupaten Blitar yang dikenal sebagai pemasok telur terbesar kedua di Indonesia tidak akan menurun produksinya akibat pakan ayam, khususnya jagung, hilang di pasaran. Dari Blitar, Ropi Rituan, MNC Media melaporkan. Anggota Polsek Sedati Sidoarjo yang terbukti menyimpan dan mengedarkan 13 kg sabu divonis mati. Informasi selengkapnya tetap di Jatim Today.